Biarawati masuk Muslim. Matahari senja memancarkan sinarnya yang keemasan di kota kecil di perbatasan. Arya, seorang ulama muda dengan reputasi cemerlang, baru saja tiba di aula besar tempat seminar antaragama akan berlangsung. Ia diundang sebagai pembicara untuk mewakili Islam dalam diskusi bertema, cinta dan kedamaian dalam keberagaman. Di sisi lain aula, Clara, seorang biarawati yang dikenal akan kecerdasannya dalam teologi, sedang sibuk mempersiapkan bahan presentasinya. Ia adalah pembicara utama dari pihak gereja, dengan tugas menjelaskan pandangan Kristen tentang cinta universal. Ketika acara dimulai, Arya memperhatikan Clara dari kejauhan. Wajahnya memancarkan ketenangan, dan tutur katanya begitu teratur saat berbicara di hadapan audiens. Clara, tanpa sengaja, juga menangkap pandangan Arya. Ia terkesan dengan kelembutan dan ketegasan Arya saat menjelaskan Islam sebagai agama yang menekankan kasih sayang dan harmoni. Diskusi berlangsung dengan penuh kehangatan. Arya dan Clara saling bertukar pandangan dengan penuh penghormatan. Meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda, keduanya menemukan kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan yang mereka junjung tinggi. Setelah acara selesai, Clara mendekati Arya untuk mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam diskusi. Pak Arya, saya sangat terkesan dengan cara Anda menjelaskan nilai-nilai cinta dalam Islam, kata Clara dengan senyum tulus. Terima kasih, Suster Clara. Saya juga sangat menghargai pandangan Anda tentang cinta universal, jawab Arya dengan ramah. Percakapan singkat itu menjadi awal dari hubungan yang tak terduga. Keduanya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pertemuan ini, seolah Tuhan mempertemukan mereka untuk tujuan yang lebih besar. Namun, di balik senyuman dan salam perpisahan mereka, Arya dan Clara sama-sama menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh akan penuh dengan tantangan. Pertemuan itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menguji iman, cinta, dan prinsip mereka masing-masing. Hari-hari berlalu sejak seminar antaragama itu, tetapi percakapan singkat antara Arya dan Clara terus terngiang di benak keduanya. Arya, yang biasanya tenggelam dalam kajian dan dakwah, merasa ada sesuatu yang unik dalam cara Clara berbicara, penuh keyakinan, namun tetap lembut. Di sisi lain, Clara juga tak bisa melupakan kesederhanaan dan ketulusan Arya yang memancarkan kebijaksanaan. Suatu hari, Clara memberanikan diri untuk mengirimkan pesan kepada Arya melalui email, berterima kasih atas pandangannya yang inspiratif selama seminar. Arya membalas dengan hangat, dan dari sanalah percakapan mereka berlanjut. Mereka mulai bertukar pandangan tentang banyak hal, agama, filosofi, kehidupan, dan bahkan harapan pribadi. Clara sering bertanya tentang Islam, bukan dengan niat membantah, tetapi untuk memahami. Arya, tulis Clara dalam salah satu pesannya, saya penasaran, bagaimana Islam memandang cinta. Apakah cinta itu hanya sebatas hubungan antara manusia, atau ada dimensi yang lebih tinggi? Arya merenung sejenak sebelum menjawab. Cinta dalam Islam adalah refleksi dari cinta Allah kepada makhluknya, Clara. Ia meliputi kasih sayang kepada sesama manusia, alam, dan tentu saja, kepada Sang Pencipta. Cinta sejati adalah yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Clara membaca jawaban itu berulang kali. Baginya, pandangan tersebut terasa begitu dalam dan universal, meskipun datang dari agama yang berbeda. Percakapan mereka pun berkembang. Suatu malam, Clara mengungkapkan keraguannya tentang beberapa hal dalam hidupnya. Terkadang, saya merasa seperti ada kekosongan, Arya. Saya mencintai Tuhan, tetapi ada saat-saat di mana saya merasa jauh darinya. Apakah itu normal? Arya menjawab dengan lembut, kekosongan itu mungkin adalah cara Tuhan memanggilmu untuk mencarinya lebih dalam, Clara. Mungkin Dia ingin kau menemukan jalan yang lebih sesuai dengan hatimu. Kata-kata itu menyentuh Clara. Ia mulai merasa bahwa percakapan dengan Arya bukan sekadar diskusi intelektual, tetapi juga perjalanan spiritual. Malam itu, Clara menatap salib di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan ingin tunjukkan kepadanya melalui Arya. Bagi Arya, percakapan ini juga menjadi refleksi. Ia tahu bahwa Clara adalah seorang biarawati yang sangat berkomitmen, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin membimbing Clara lebih jauh, bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai sesama pencari kebenaran. Percakapan mereka semakin dalam, membentuk ikatan yang tak terjelaskan, seolah-olah hati mereka sedang dituntun oleh takdir menuju sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Waktu terus berjalan, dan percakapan antara Arya dan Clara semakin intens.
Mereka tidak lagi hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan pribadi, impian, dan perjuangan mereka. Meskipun Clara tetap menjalani tugasnya sebagai biarawati, ia merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali berbicara dengan Arya. Suatu sore, Clara sedang duduk di taman biara dengan ponsel di tangannya. Ia membaca ulang salah satu pesan Arya yang penuh nasihat tentang ketenangan hati. Kata-kata itu begitu menenangkan, seolah-olah Arya benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Kenapa dia begitu mudah memahami apa yang ada di hatiku? Gumam Clara pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Arya pun mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Setiap kali menerima pesan dari Clara, hatinya berdebar. Ia mulai menunggu-nunggu waktu untuk berbicara dengannya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Arya berusaha menekan perasaan itu. Ia tahu betul siapa Clara, seorang biarawati yang telah mendedikasikan hidupnya untuk agamanya. Ini hanya kekaguman, pikir Arya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Hingga suatu malam, setelah percakapan panjang tentang makna cinta dan pengorbanan, Clara mengirimkan pesan yang membuat Arya terdiam. Arya, apakah menurutmu Tuhan pernah mempertemukan dua orang dari jalan yang berbeda untuk alasan yang tidak kita pahami? Arya membaca pesan itu berkali-kali sebelum menjawab. Ya, Clara, Tuhan seringkali punya rencana yang melampaui pemahaman kita. Tapi apa yang kita lakukan dengan pertemuan itu adalah ujian bagi hati kita. Clara tertegun membaca balasan Arya. Kata-kata itu seolah menyentuh sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya. Malam itu, Clara merenung lama. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan ini adalah ujian dari Tuhan? Ataukah ini adalah panggilan untuk sesuatu yang lebih besar? Arya pun tak kalah gelisah. Ia berdoa di sepertiga malam, memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, jika perasaan ini bukan darimu, hilangkanlah. Namun jika ini adalah jalanmu, berikanlah aku kekuatan untuk menjalaninya dengan benar. Perasaan yang tumbuh di antara mereka menjadi rahasia yang tak terucapkan. Keduanya sadar bahwa jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Namun, di dalam hati mereka, benih cinta telah mulai tumbuh, meskipun masih dibungkus oleh keraguan dan doa. Hari-hari Clara di biara mulai terasa berbeda. Rutinitas doa, pelayanan, dan pembelajaran yang selama ini ia jalani dengan sepenuh hati kini terasa hampa. Setiap kali ia melipat tangan untuk berdoa, pikirannya melayang pada percakapan dengan Arya. Ada sesuatu yang mengusik jiwanya, pertanyaan yang tak henti-hentinya menggema di hatinya, apakah jalan hidup yang ia pilih benar-benar panggilan Tuhan? Clara mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia memperbanyak waktu untuk berdoa dan melayani, berharap bisa menemukan kembali kedamaian yang dulu ia rasakan. Namun, setiap kali ia membuka Alkitab, pertanyaan-pertanyaan baru muncul. Ia teringat bagaimana Arya menjelaskan konsep tauhid dalam Islam, betapa sederhana namun mendalam pemahaman itu tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Suatu hari, saat sedang berjalan di taman biara, Clara bertemu dengan Suster Maria, salah satu senior yang sangat ia hormati. Clara mencoba berbagi kegelisahannya tanpa menyebut nama Arya. Suster Maria, pernahkah Anda merasa ragu dengan jalan hidup yang Anda pilih? Tanya Clara dengan nada ragu. Suster Maria tersenyum lembut. Keraguan adalah bagian dari iman, Clara. Tuhan sering mengizinkan kita merasakan keraguan untuk menguji seberapa besar kita mencintainya. Tapi ingatlah, panggilan Tuhan selalu membawa kedamaian, bukan kebingungan. Kata-kata itu membuat Clara semakin bingung. Bukankah seharusnya ia merasa damai di biara ini? Mengapa justru percakapan dengan Arya yang memberinya ketenangan? Di tengah kebingungannya, Clara mulai membaca buku-buku tentang agama lain, termasuk Islam. Ia terkejut menemukan banyak persamaan antara ajaran Islam dan nilai-nilai yang selama ini ia yakini, seperti kasih sayang, keadilan, dan pengabdian kepada Tuhan. Namun, ada satu hal yang membuatnya tertegun, keindahan konsep tauhid yang diajarkan Arya. Clara mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Ayat-ayatnya terasa seperti berbicara langsung ke hatinya, menjawab kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Namun, keraguan itu juga membawa ketakutan. Bagaimana jika ia benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkan biara? Apa yang akan dikatakan komunitasnya, keluarganya, dan apakah Arya adalah alasan utama di balik semua ini? Clara tahu ia tidak bisa mengabaikan perasaan ini lebih lama. Ia harus mencari jawaban, bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan darinya. Malam itu, Clara menatap salib di kamarnya dengan air mata yang mengalir. Ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, jika ini adalah jalan-Mu, tunjukkanlah. Jika bukan, hilangkanlah keraguan ini dari hatiku. Di tempat lain, Arya juga merasakan kegelisahan yang sama. Ia tahu Clara sedang bergumul dengan sesuatu yang besar, tetapi ia tidak ingin memengaruhi keputusan Clara. Arya hanya bisa berdoa agar Tuhan membimbing Clara ke jalan yang terbaik untuknya. Kegelisahan Clara semakin dalam, tetapi ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan untuk menemukan kebenaran yang sejati. Clara semakin tenggelam dalam pergulatan batinnya. Setiap hari terasa seperti medan pertempuran antara hati dan pikirannya. Di satu sisi, ia mulai merasa bahwa ajaran Islam yang ia pelajari memberikan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini ia pendam. Di sisi lain, ia merasa bersalah karena mempertanyakan panggilannya sebagai biarawati, jalan hidup yang ia pilih dengan sepenuh hati sejak muda. Suatu malam, Clara memutuskan untuk berbicara dengan Suster Maria, yang selalu menjadi tempatnya mencari nasihat. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan sebagian dari kegelisahannya. Suster Maria, saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam hati saya. Saya mulai mempertanyakan panggilan saya di sini, ujar Clara. Suster Maria menatapnya dengan penuh perhatian. Clara, setiap orang menghadapi masa-masa keraguan. Tapi ingatlah, godaan untuk meninggalkan panggilan seringkali datang ketika iman kita sedang diuji. Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkanmu dari Tuhan. Kata-kata itu membuat Clara semakin bingung. Apakah pencariannya terhadap Islam adalah godaan? Ataukah itu adalah panggilan baru dari Tuhan? Di sisi lain, Arya juga merasakan tekanan yang berat. Ia tahu Clara sedang berada di persimpangan besar dalam hidupnya, tetapi ia tidak ingin menjadi alasan Clara merasa tertekan. Dalam doanya, Arya memohon petunjuk. Ya Allah, aku tidak ingin mendahului takdir-Mu. Jika pertemuan ini membawa kebaikan bagi kami, maka mudahkanlah. Jika tidak, jauhkanlah kami dengan cara yang baik. Suatu hari, Clara menghubungi Arya. Suaranya terdengar lemah, seolah ia menahan tangis. Arya, aku merasa terlalu jauh melangkah. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Aku merasa bersalah karena aku mulai mempertanyakan panggilanku sebagai biarawati. Arya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati, Clara, aku tidak pernah ingin membuatmu merasa ragu atau bersalah. Apapun yang kau pilih, itu harus datang dari hatimu sendiri, bukan karena aku atau siapapun. Pencarianmu adalah antara dirimu dan Tuhan. Percakapan itu membuat Clara memutuskan untuk menjauh dari Arya untuk sementara waktu. Ia merasa perlu menemukan jawabannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh perasaannya terhadap Arya. Namun, keputusan Clara untuk menjauh malah menimbulkan konflik baru. Di biara, beberapa suster mulai curiga dengan perubahan sikap Clara. Mereka memperhatikan Clara yang sering terlihat termenung, dan beberapa di antaranya mendengar desas-desus bahwa Clara telah berkomunikasi dengan seorang ulama Muslim. Clara, apakah benar kau mulai mempertanyakan panggilanmu? Tanya seorang suster dengan nada tajam. Clara hanya menjawab dengan tenang, aku sedang mencari jawaban, itu saja. Namun, tekanan dari komunitas biara semakin besar. Clara merasa terasing, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi rumah spiritualnya. Di tengah konflik ini, Clara mulai menyadari bahwa penolakan dari sekitarnya tidak membuatnya berhenti mencari kebenaran. Sebaliknya, itu semakin memperkuat tekadnya untuk menemukan jalan yang benar, meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Konflik batin Clara mencapai puncaknya ketika ia mulai menyadari bahwa ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan tetap berada di biara demi menjaga status quo? Ataukah ia akan mengikuti suara hatinya, meskipun itu berarti meninggalkan segala yang pernah ia kenal? Malam itu, Clara berdoa dengan lebih khusyuk dari sebelumnya. Ia tahu bahwa jawabannya tidak akan datang dengan mudah, tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalannya pada waktu yang tepat. Setelah memutuskan untuk menjauh dari Arya sementara waktu, Clara memulai perjalanan spiritualnya dengan tekad yang lebih besar. Ia sadar bahwa pencarian ini harus murni datang dari dirinya sendiri, tanpa pengaruh dari siapapun. Clara memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca berbagai literatur tentang agama, termasuk Islam. Ia memesan buku-buku karya cendekiawan Muslim yang membahas tentang akidah, sejarah, dan tafsir Al-Quran. Ia juga mempelajari ajaran agamanya sendiri lebih dalam,
mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam. Clara memutuskan untuk menghadiri sebuah kajian Islam yang diadakan secara terbuka di sebuah masjid kecil di kota. Ia datang dengan menyamar, mengenakan kerudung sederhana untuk menghindari perhatian. Di sana, ia mendengarkan seorang ustaz berbicara tentang tauhid dan makna hidup menurut Islam. Kata-kata sang ustaz terasa begitu mendalam. Manusia diciptakan bukan untuk memuaskan dunia, tetapi untuk mengenal dan menyembah Sang Pencipta. Ketika hati kita terhubung dengan Allah, itulah puncak kedamaian sejati. Clara merasakan sesuatu yang berbeda. Kata-kata itu seperti menjawab kegelisahan yang selama ini mengganggunya. Ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu dalam Islam yang ia butuhkan untuk memahami dirinya sendiri dan hubungannya dengan Tuhan. Clara juga mulai membaca Al-Quran secara teratur, dengan bantuan terjemahan dalam bahasanya. Ketika ia membaca surat Al-Ikhlas, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat-ayat itu terasa begitu sederhana, namun penuh makna. Clara merenung lama, bagaimana mungkin konsep yang begitu sederhana ini mampu memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Clara akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan beberapa muslimah yang ia temui di kajian. Mereka menyambutnya dengan hangat, meskipun Clara tidak mengungkapkan identitasnya sebagai biarawati. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Hana, menjadi teman diskusinya. Clara, kata Hana suatu hari, Islam itu sederhana. Ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk hidup sesuai fitrah, untuk selalu terhubung dengan Allah tanpa perantara. Ketika kau menemukan Allah, kau akan menemukan kedamaian yang sejati. Kata-kata Hana membuat Clara semakin yakin untuk melanjutkan pencariannya. Namun, perjalanan Clara tidaklah mudah. Di biara, kegiatannya mulai dicurigai. Beberapa suster menyadari bahwa Clara sering absen dari kegiatan bersama. Mereka juga menemukan buku-buku Islam di kamarnya. Clara, apa yang sebenarnya kau cari? Tanya Suster Maria dengan nada tegas. Clara terdiam, mencoba menjawab dengan hati-hati. Aku sedang mencari kebenaran, suster. Aku merasa ada sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya. Dan kau mencarinya di luar panggilanmu sebagai biarawati. Clara menunduk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan pencariannya. Setelah berbulan-bulan merenung, membaca, dan berdiskusi, Clara merasa bahwa hatinya telah menemukan jawaban. Islam bukan hanya memberikan kedamaian, tetapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam yang selama ini ia pendam. Clara tahu bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Ia harus meninggalkan biara, menghadapi penolakan dari komunitasnya, bahkan keluarganya. Namun, ia merasa bahwa ini adalah panggilan Tuhan yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, Clara menatap langit dari jendela kamarnya. Ia berdoa dengan sepenuh hati, bukan lagi dengan kata-kata, tetapi dengan air mata dan keyakinan. Tuhan, jika ini adalah jalan-Mu, kuatkanlah aku. Bimbinglah aku untuk melangkah dengan benar. Dengan hati yang mantap, Clara memutuskan bahwa ia akan mengucapkan syahadat. Perjalanan pencariannya hampir mencapai puncaknya, dan ia siap untuk memulai hidup baru sebagai seorang muslimah. Hari yang Clara nantikan akhirnya tiba. Setelah melalui perjalanan panjang penuh keraguan, konflik, dan pencarian, ia merasa hatinya mantap untuk mengambil langkah besar. Clara telah menghubungi Arya beberapa hari sebelumnya, memberitahukan bahwa ia ingin berbicara langsung dan meminta bimbingannya untuk mengucapkan syahadat. Mereka bertemu di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Clara mengenakan kerudung sederhana, wajahnya memancarkan ketenangan meskipun ada sedikit gugup. Arya menyambutnya dengan senyum hangat, tetapi dalam hatinya ia berdoa agar keputusan Clara benar-benar tulus dari hati, bukan karena dirinya. Clara, kau yakin dengan keputusan ini? Tanya Arya lembut. Clara mengangguk. Aku yakin, Arya. Ini adalah keputusan yang lahir dari pencarian panjangku, bukan karena siapapun, termasuk kau. Aku merasa bahwa Islam adalah jalan yang membawa kedamaian sejati. Arya tersenyum lega. Ia lalu mengajak Clara masuk ke dalam masjid, di mana seorang imam telah menunggu. Imam tersebut membimbing Clara untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Clara mengulanginya dengan suara yang mantap, meskipun matanya basah oleh air mata.
Saat ia menyelesaikan kalimat itu, Arya dan Imam mengucapkan takbir. Selamat datang dalam Islam, Clara, kata Arya. Mulai hari ini, kau adalah saudara kami dalam iman. Clara merasa hatinya begitu ringan, seolah-olah beban yang selama ini ia pikul telah hilang. Ia merasa seperti terlahir kembali, memulai perjalanan baru sebagai seorang muslimah. Setelah prosesi syahadat selesai, Arya dan Clara berbicara di halaman masjid. Untuk pertama kalinya, Arya merasa bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya. Clara, kata Arya dengan nada serius, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghormatimu, baik sebagai seorang pencari kebenaran maupun sebagai manusia. Tapi ada sesuatu yang selama ini aku simpan dalam hati. Clara menatap Arya, wajahnya penuh tanya. Aku mencintaimu, lanjut Arya. Namun, aku tidak ingin perasaanku ini memengaruhi perjalanan spiritualmu. Jika kau merasa tidak siap atau tidak memiliki perasaan yang sama, aku akan tetap menghormatimu sebagai saudara seiman. Clara terdiam sejenak, mencoba menyusun kata-kata. Arya, aku tidak akan berbohong. Perasaan ini mulai tumbuh sejak kita sering berbicara. Tapi aku takut perasaan itu akan mengaburkan niatku mencari kebenaran. Sekarang, setelah aku menjadi muslimah, aku merasa lebih yakin bahwa perasaan ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Arya tertegun mendengar jawaban Clara. Ia merasa lega, tetapi juga sadar bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Aku ingin kita melangkah dengan cara yang benar, Clara, kata Arya. Jika kau bersedia, aku ingin melamarmu. Tapi aku juga ingin memastikan kau memiliki waktu untuk memperdalam Islam dan menyesuaikan dirimu dengan kehidupan baru ini. Clara tersenyum, matanya masih basah oleh air mata. Aku bersedia, Arya. Tapi seperti yang kau katakan, mari kita melangkah dengan sabar dan memohon bimbingan Tuhan dalam setiap langkah kita. Malam itu, Clara merasa bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak hanya menemukan kebenaran dalam Islam, tetapi juga cinta yang tulus dan penuh penghormatan. Perjalanan Clara dan Arya baru saja dimulai, dan mereka tahu bahwa akan ada tantangan di depan. Namun, dengan iman dan cinta yang mereka miliki, mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapi segalanya bersama. Setelah Clara mengucapkan syahadat, hidupnya berubah dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Ia mulai menjalani kehidupan barunya sebagai seorang muslimah dengan penuh semangat, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan. Meninggalkan biara dan memilih untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang mudah, namun Clara merasa damai dalam hatinya. Kini, ia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar, jalan yang mengarah pada kedamaian sejati. Di sisi lain, hubungan antara Clara dan Arya juga berkembang. Mereka tidak terburu-buru dalam melangkah, meskipun perasaan cinta di antara mereka semakin kuat. Mereka lebih memilih untuk fokus pada perjalanan spiritual masing-masing, saling mendukung dalam memperdalam pemahaman agama dan membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Arya menjadi seorang pembimbing yang sabar, sementara Clara dengan tekun belajar tentang agama baru yang ia peluk dengan sepenuh hati. Suatu sore, setelah beberapa bulan Clara memeluk Islam, mereka duduk bersama di taman masjid, berbicara tentang perjalanan hidup mereka yang penuh liku. Clara menatap Arya dengan penuh rasa syukur. Arya, aku merasa begitu tenang sekarang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menemukan kedamaian yang sejati setelah semua yang aku lewati, kata Clara dengan suara lembut. Arya tersenyum, menatap Clara dengan penuh kasih. Clara, ini semua berkat niat tulusmu mencari kebenaran. Tuhan selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang benar-benar mencarinya. Aku hanya menjadi saksi perjalananmu. Clara mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Arya. Aku juga merasa bersyukur bisa menemukanmu di perjalanan ini. Aku tahu perasaan kita tidak mudah, tetapi aku percaya bahwa cinta kita bisa tumbuh dalam keimanan. Arya menggenggam tangan Clara dengan lembut, tatapannya penuh kehangatan. Cinta kita harus dibangun di atas dasar keimanan, Clara. Hanya dengan itu kita bisa menghadapi segala ujian hidup. Kita harus menjaga cinta ini dengan penuh kesabaran, saling mendukung dalam setiap langkah. Clara mengangguk, matanya berbinar. Aku setuju. Aku tidak ingin cinta ini mengaburkan tujuan utamaku, untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi aku juga percaya bahwa cinta yang kita miliki bisa menjadi bagian dari perjalanan kita untuk lebih baik lagi. Mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh makna, menikmati momen kebersamaan yang sederhana namun penuh kedamaian. Cinta mereka bukan hanya tentang perasaan semata, tetapi juga tentang saling menghormati dan mendukung dalam perjalanan spiritual masing-masing.
Mereka tahu bahwa cinta yang dibangun di atas keimanan akan lebih kuat dan lebih tahan lama, karena itu adalah cinta yang dipandu oleh petunjuk Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Clara dan Arya mulai merencanakan masa depan mereka bersama. Mereka berbicara tentang pernikahan, tetapi mereka sepakat untuk melangkah perlahan, memastikan bahwa keduanya telah siap secara spiritual dan emosional. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang berdua, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa saling membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam iman dan amal. Di akhir babak hidup mereka yang penuh ujian ini, Clara dan Arya menemukan bahwa cinta yang mereka miliki bukan hanya sekadar perasaan duniawi, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Cinta mereka adalah cinta dalam keimanan, cinta yang tulus, penuh pengorbanan, dan senantiasa mengarah pada kebaikan. Mereka menyadari bahwa dengan cinta dan iman, mereka bisa menghadapi segala tantangan hidup bersama. Mereka berjalan bersama, dalam cinta yang diberkahi oleh Tuhan, menuju masa depan yang penuh harapan dan berkah.